Cakap. Apa nama? Iya, boleh. Assalamualaikum kawan-kawan yang lagi nonton. Kali ini kita ada di Warkop Haji Ismail. Tempat biasa orang Tungkal berkumpul sini. Semua kasta pernah duduk ke sini. Selamat malam Pak Haji. Iya, selamat malam Pak Haji. Sehat tadi? Alhamdulillah sehat. Macam mana perkembangan warkop kita nih? Biasa-biasa lah. Biasa-biasa. Pak Haji ini lain berdua nih. Iya. Teman-teman. Kami ini kepo. Dengan Pak Haji ini maksudnya semua orang tahu Pak Haji di Tungkal Raya nih, bahkan mungkin Sumatera ini tahu tak? Iya, bisa jadi. Warkop Haji. Nah, Sampailah kita nih ya sampai ke Bandung juga nih. sampai Bandung juga ya. Jakarta, Singapura. Oh, itu harus tahu. Iya. Jadi warkop nih emang udah levelnya internasional ya? Iya, karena kemarin juga ada Rocky Gerung sempat datang ke sini. Tokoh-tokoh apa ya? Habis dia nyicip, dia bilang ini kopi paling enak se-Asia Pasifik. Makin gila lah. Mungkin sejarah kapan sih Pak Haji mulai buka warung kopi? Mungkin sebelum buka warung kopi, Pak Haji usahanya apa nih? Pernah jual semangka, jual buah-buahan lah. Jual buahan. Ya, jual kates, nanas. Itu kan dipotong-potong. Jual semangka masih semangka masih 250 sekilo. Sekilo 250 rupiah ya? 250 rupiah. Tahun 93. Itu berjajah Pak Haji atau berdorong? Awalnya berjajah, dah tuh dapat siwaan kan, kita siwa lah rumah. Sekitar semeter lah di depannya kan. Itu dari Pak Haji. Iya. Umur berapa tuh? 27. Aku kawin 27. Umur 27. Aku kawin 27. Iya betul. 26. 26. Terus Pak Haji? Nah, setelah kita dapat modal kan, kita kontrak toko. Kontrak toko ini kalau salah setahun itu setahun 2 juta. Setahun 2 juta? Iya. Pada tahun berapa tuh? Tahun 95. Ya besar dulu berarti tuh. Iya, jadi kita ambil setengah tahun. Karena modal kan modal tipis. Iya. Nah, setelah dapat situ kita berjalan berapa tahun tuh ya, dapat lagi setahun lagi, ambil lagi setengah tahun. Nah, sampailah nanti dapat modal lagi ngambil setahun. Macam itulah seterusnya. Mutar duit terus ya. Apalah, lepas lah kan kata orang tuh, bagi dua lah dengan yang punya rumah. Ya, kalau sewa rumah tuh 2 juta kan kita dapat 2 juta setahun tuh. Nah, karena masih dalam merintis kan. Berarti dari awal merintis. bisa ngontraknya cuman jual per setengah tahun. Iya, ngambil setengah tahun. Masih itu pun awalnya di depan tuh masih 150.000 300 tahun. 300.000 setahun Iya, waktu itu. jadi ngambil setengah tahun. Bahasa 150.000. Iya, ambil 150, sudah dapat modal ngambil toko besar sini di depan nih. Oh. Iya, dulu kan awalnya di kaki lima. Oke. Di kaki lima depan tuh. Iya, depan tuh lah kaki lima. Awal sekalinya. Di kaki lima. Kalau dulu udah dari awal tuh berapa meja? Pak? Paling-paling 3 meja, cuma kecil, semeter cuman. Apa? Meja semeter ya? Tidak, toko tuh semeter. Oh, toko tuh semeter. Cuman ada kaki lima di pinggir jalan lah kan, misalnya lah kan. Ini kaki limanya ada. Jadi di depan tuh jual semangka, dapat buah-buahan lah kan. Ngambil. Iya, melantai-melantai lah gitu. Berarti Pak Haji habis jual buah tadi baru jual kopi. Berarti bukan sambilan waktu itu belum jual kopi ya? Awal pertamanya itu diseling. Oh, diseling. Berarti Di sudah depan jual kopi juga ya? di depan jual buah-buahan, belakang jual kopi. Oh, di depan yang cengkai toko lah jual buah-buahan kan. Itu dibelah. Semangka itu masih zaman 100. Iris masih 100. Pak Haji berarti orang asli Tungkal ya? Asli Tungkal. Lahir di Lorong Banten. Lorong Banten nih. Iya, Lorong Banten asli di Lorong Banten. Sekolah dulu Pak Haji? Sekolahnya di situ dulu. SD 2. Maaf nih Pak Haji, tamatan sekolahnya paling tinggi. Tamatan tak. Kelas 4 aku sudah pindah dia di Mendahara. Mendahara ya? Iya, di mana di Perputing. Oh. Ya, jadi sampai di Perputing tadi tahun 78 ya, tahun 80 balik ke Tungkal. Kami mau tanya nih, ngapa Pak Haji sampai berpikir bahwasanya kayaknya kan awalnya emang buah-buahan dulu nih. Iya. Tapi tahun 80 itu aku balik dari Tungkal. Itu kan aku masuk sekolah lagi. Sampai di Luhur Pala. Ya, karena kita ini orang tak mampu ya. Sekarang sekolah kadang cari duit. nyambil lagi. Ya. Jadi nampaknya berat bercari lah gitulah kan. Nah, karena orang tua kita susah gitu kan. Sampai bercari sempatlah kerja di budak kerja udang.
di bagian pelantar tuh. Iya. Pelantar tuh ada berapa tahun? Setahun lah, 2 tahun. Nah, jadi habis itu belum jual buah-buahan tuh. Nah, pikir tuh kan akhirnya kecapean kan, tidak bisa juga itu gimana kan. Ada modal dikit tuh buka usaha tuh. Oh, baru mulai buka usaha itu awalnya. Itulah awal itu. Nanti tadi itu kan ada modal, kita kira memang kita ada kepintaran gitu kan. Nah, buah-buahan kita tengok agak berkembang gitu kan. Nah, dapat modal itulah sampai Siwa bilang itu setahun kita apa aja itu kan kita jadi itu habis 9 tahun sampailah tahun 93, 94, 95, 96, 97 tahun 2000 terbakar. Satu. Iya, habis bakar. Besar satu tuh kemarin. Dan Asia nggak sih? Bukan ya? Pas satu dinian lah. Kali di Asia itu 89. Oh, Yang kata orang ibu kebakaran besar nih anak. 89. Jadi tahun 2000 terbakar di sini. Jadi waktu itu sebelum terbakar tuh aku jual kopi sama nasi. Nasi gemuk? Iya, nasi anu lah, nasi kayak nasi orang Padang. Oh iya. Nasi kan nasi apa? Nasi gitu lah. nasi lau apa? Lau ayam, lau kesenangin gitu kan. Jadi aku perhatikan, aku tengok habis terbakar itu kan tahun 2000 buka usaha lagi. Nah, apa karena ada modal tadi kan suruh si apa kita bangun rumah tuh sekitar 15 juta. 15 juta tuh ya panjang apa 5 kali 10 aja tuh. 5 kali 10 meter. Iya, 5 kali 10. Yang memutuskan Pak Haji untuk kayaknya kopi nih yang betul-betul cocok bisnis ini. Jadi itulah tadi kan sudah aku tengok kan buka usaha ini kan sudah selesai, sudah siap toko. Iya. Bukalah dari itu toko nasi sama kopi kan. Iya. Nah, nampaknya agak-agak inilah kan agak berkembang. Iya. Ya, agak lumayan lah sudah kan. Nah, kebetulan tetangga sebelahnya ada juga buka toko nasi. Iya. Ya, karena toko nasi ini kalau kita jauh ini kan biasanya kan yang namanya di depan tuh ada TKI apa? Oke, masih zaman-zaman TKI dia waktu zaman Wah Ibu Musib kan. Sugeng lain ya. Iya. Bupatinya Pak Sugeng nih. Iya, Sugeng. Jadi itu TKI itu banyak makannya kan nggak ada lagi sini, dipindah ke kos sebelah. Oh iya. Nah, jadi aku motong ayam itu aja 2 ekor pun nggak habis. Oh, itu. Ikan 2 kilo pun tak habis. Iya. Jadi asal dapat duit kopi ini nutup duit ikan nutup duit nasi itu lah. Iya, jadi kalau perhatikan kalau aku tadi putar aku tak benar itu apa bakal kok ya lah. Nah, jadi aku pikir-pikir udahlah stop jalan ke nasi itu. Karena apa? Duit kopi nutup duit nasi. Oh, rupanya lebih tinggi ya. Lebih tinggi pada kopi dari nasi dia berkembang. Nah, pada itu kan sudah tuh tahun 2000 ya tahun 2000 ya. Nah, 2001 2002 2003 sudah agak mulai aku stop masuk rumah jual nasi bungkus. Nasi yang 1000 sebungkus tuh. Pagi kan, sarapan pagi yang nasi pakai daun tuh. Nah, sudah itu rame. Jadi aku tidak jual nasi yang lagi nasi Padang tuh, tidak jual lagi nasi yang dulu. Nah, udah terus kita tengok agak berkembang. Ubah lagi nasi sop. Ya, bukan nasi sop lagi. Jadi nasi bungkus tidak lagi. Jadi orang rumah jual nasi bungkus, jual nasi sop, aku yang bikin kopi. Ya. Sudah agak berkembang lagi, tengok agak lumayan lah kan. Iya. Nah, agak lumayan tadi orang rumah hamil. Anak anak yang ketiga tuh tahun 96 ya 96 ada anak lahir. Ya 96. 2006. Iya, anakku yang sekolah SMP itu ya 2006. Nah, begitu dia hamil tuh aku suruh istirahat. Aku suruh keluarga lah nunggu tuh kan. Jadi aku jual kopi aja. Kopi aja. Khusus jual kopi. Kopi dengan teh telur, sama teh, itulah. Jadi sudah sampai 2006-2007, nah dapatlah stok haji aku. Jadi yang namanya ada musibah itu tahun 2000 tadi. Setiap ada musibah itu kan ada hikmah ya. Iya. Jadi 2007 aku stok haji sama orang rumah. Cari duit hasil kopi ini lah. Hasil kopi itulah yang aku stopkan tadi itu. Aku tengok berkembang kopi ini kan sama teh telur. Mulai agak lumayan kan. Sampai tahun 2010 nanti waktu itu 3 tahun ya kita tunggu. Nah, sampai 2010 berangkat haji. Berarti keren wane. Kayak kalau yang kita tahu kan
tukang bubur dak naik haji nih. Cuma 3 tahun ya. Tukang kopi yang naik haji. Yang apa? Yang agak lumayan tuh dari 2005 ya. Oh berarti dari Pak Haji apa namanya itu bisnis kopi, iya dari habis kebakar paling naik pemasukan tuh 2005 Pak. 2004 2005. Jadi 2004 kan sampai 2007 stok haji 3 tahun. 3 tahun kan stok haji itu waktu itu 50 ya 2500. Jadi stok dulu 41 juta. 41 juta dua ya. Iya. Jadi tahun 2010 berangkat. Berangkat. Nah, dibalik dari 2010 itu lah mulai berkembang. Sampai 2014 itu sudah mulai ada yang buka di kaki lima di jalan. Oh, berarti betul lah perkiraan kita pas 2015 tuh zaman kami kuliah nih tuh. Iya. Pas kami balik sini, rame pula warung satu rame. Jadi dengan hasil kopi ini pun juga aku kan anak aku lahir tahun 95 dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah selesai. Iya. Kita layangannya. Ya, kuliah. Jadi yang sekolah lagi yang cowok itu juga kuliah juga sekarang nih sudah baru semester 4 dari hasil kopi pula ya, dari duit kopi bisa menghidupi keluarganya nih. Iya, taruhlah bapaknya dah bisa ke sekolah ya. Tapi anak harus sekolah nih. Itulah kita nak berjuang dia jangan sampai dengan sama dengan bapaknya lah gitu kan. Tapi kalau aku kayaknya aku mending sama kayak bapaknya lah nih. Iya, lebih. Nah, dia kan parlente ya lah. Lebih. Memang kalau orang tua giat anak ya mudah-mudahan lah lebih asal yang penting dia mau kan kita mampu. Yang payahnya ini kita susahnya itu kenapa dia mampu dia apa orang tua mampu anak tak mau. Ya, itu susah kadang anak mau kita tak mampu. Payah juga kan. Nah, ini tepat jalannya kita mampu kan anak mau. Iya itu kan gitu jadi terlaksana lah kan. Dan juga mungkin fakta Pak Haji dulu habis dari depan kan jajan segala macam jual nasi kan jual nasi. Awal warung kopi yang kita tahu nih sebelah cuma enggak sih? Sebelah ya? Masih sebelah ya. Tahun 2010 ya 2011 ini kalau tetangga sebelah ini dia jual. Oh 2016. Oh iya. 2016 jual yang sebelah sini berarti. Ya, sebelah. Yang sebelah kan masih Siwo. Iya. Yang di sebelah ini kebetulan namanya Aheng lah kita Tenua kan. Jadi dia tawarkan sama aku rumah kebetulan kita ada duit ya lah. Ya sesuai dengan harga kita belilah. Ya langsung kita beli aja kita satukan. Mulai disatukan itu lah berkembang kan. Toko ini makin besar makin rame. Iya. Gitu ya. Juga dengan ya mungkin sesuai dengan minuman dengan kita ya udah tungkal kan ada kopi Sparrow. Pak Haji bilang kopi Sparrow. Itu awal mulanya kopi Sparrow macam mana Pak Haji? Itulah kawan-kawan ini kadang-kadang dia tak ada duit kan. Oh berarti ibu ya tak apa-apa lah tuh. Salah lah ya. Si bujang buntu nih. Nggak ada duit tapi harus kopi nih. Harus kopi. Tak hari harus kena kopi. Penting kopi katanya kan. Sedang kopi ini hilang kepala sakit. Berarti kopi berat. Iya, ada dua kemungkinan orang pesan kopi Sparrow nih Pak J. Si kok tak ada duitnya, si kok lagi emang tak bisa ngopi banyak-banyak. Kalau yang tak ada itu dia dah lah, kita ngerti lah kan. Iya. Paham lah kan. Nanti dia ada duit juga dia bayar. Iya betul. Tak belum kepayang itu kita kan warung kopi ini kan tak bisa keras. Jadi kita istilahnya nahan dada lah gitu. Nah kalau masalah itu kan sekarang kita tengok warung kopi banyak sudah di Dungkal nih kan. Tapi menurut kami sebagai konsumen yang sering tiap hari kami sini kadang Pak Haji yang membedakan warung kopi Pak Haji dengan warung kopi lain itu menurut Pak Haji apa? Kalau keperhatikan ini sekarang kan banyak toko yang buka ya. Kalau yang ada itu yang pernah ikut kerja dengan aku itu sama lah kerjaannya kan. Cuman kita tidak tahu juga lah ya. Mungkin sudah karena lama buka tadi, sudah kebiasaan tadi ya duduk di sini tadi itu ya. Nah itulah mungkin kuasa jadi dia sering minum sini. Usia warungnya mungkin yang awalnya senior kan? Iya senior. Kan ada. Usia senior lah kan. Berarti warkop lain itu kalau lewat sini dia emang harus cium tangan nih. Iya. Kalau yang mana pegawai apa itu kan kadang-kadang kalau ketungkal ini kalau belum duduk di sini dia belum orang yang kata-kata gitu kan. Orang yang paling mungkin ini public figure lah. Artis yang
pernah sini Pak Haji yang masih ingat Pak Haji lah? Di sini dulu yang pernah datang dulu siapa yang ada nih? Siapa? Ah, yang sering bertanya. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Sudah tuh ada yang 3 apa? Yang cewek tuh yang 3 apa? 3 macan apa? Oh, Trio Macan. Trio Macan. Ada pernah datang sini. Tungkal Trio Rimau aja. Iya, Rimau. Aduh datang sini juga gitu. Tapi Banyak rimau memang. banyak lah, cuma kita kan kebetulan aku tak ada kan. Aku kan jangan juga lah di toko nih. Anak buah lah yang melayani kan. Bukan yang ada kemana pun aku tak tahu yang mana. Kalau orang biasanya dah foto sama pupi toko aja dah dipajang. Iya. Karena di Pontianak kayak gitu. Iya. Di warung-warung makan, Iya, disinggahi presiden kah, atau Iya, apa iya. artis gitu. Kebetulan aku tak ada kan. Kalau aku ada tuh kadang sempat lah buku itu. Iya. Besok pajang Pak, bagus tuh. Ini pernah singgah sini nih. Iya. Kita berdua pernah singgah sini. Iya. Artis kau nih. Iya, apalagi Ringam pula. Udah tuh tadi Pak Ji bilang enggak, mungkin dari 2015 ya baru mulai rame-ramenya tuh. itu yang 2015 tuh sudah di pinggir jalan baru mulai naruh meja di pinggir jalan tuh 2015. Yang di trotoar-trotoar. Jadi aku buka usaha tuh aku perhatikan pada waktu itu tuh agak merosot lah. Karena ada yang baru-baru Ada nih. yang buka di jalan ini malam tuh. Karena konsumen kita terbagi jadinya. Iya. Karena orang banyak malam anu minum. Iya. Biasa aku telok tuh ya boleh kata sampai 200 lebih lah habiskan dari subuh sampai jam 6 sore. Sampai jam 200. Itu sampai 200 Tira telok ya. 200 lebih lah telok. Nah karena ada yang buka tadi itu kan, jadi perhatian gua telok agak macet lah sedikit. Iya. Nah, jadi agak macet aku ini kan buka jam 6 aduh. Akhirnya aku pikir juga kan, pasal aku buka malam juga. Ikut anu nih, ikut alu. Iya. Nah, ikut kawan kan. Iya. Nah, ikut kawannya itu mulai agak berkembang juga. Istilahnya kan kalau siang sepi malam. Iya, bisa. Jadi malam ya tutup. Kalau siang kalau siang kami malam sepi, nah jadi masalah. Betul. Jadi sampailah 2016, 17, 18, 19 sampai 2020. Sampai 2020, 2019 lah terakhir ya. Kita nih 2020 nih ya. Baru ada kan masalah apa nih? Corona ini kan. Iya. Nah, itu agak merosot agak jauh. Jauh lah. Jadi itulah sampai 2019 lah berkembang. Kalau apa sih? Orang mulai ngantar-ngantar kue, numpang narok di sini nih itu sejak kapan deh? Dari mulai awal lah, dari mulai aku buka usaha, mulai buka warung kopi. Nyambil bantu Ya, apa jadi tanya ciri khas warung kopi ini kalau aku perhatikan kue itulah. Jadi kalau kue itu tak ada agak sepi memang. Karena kadang orang sambil ngemil tadi tuh ya. Jadi dia kan kalau ngopi itu tentu dia cari kue. Iya. Oh iya. Yang masyarakat yang menengah ke bawah lah kan. Kalau yang menengah ke atas itu dia kan kadang kan cari nasi, nasi sop ya lah. Apa waktu itu menengah ke atas kau minum Angkat lu kopi. Iya. Jadi itulah anu usaha gitu sampai sekarang lah kan 2019. Tapi emang iya Pak, juga kayak apa ya? Karena mungkin faktor usia warkop ini juga 2000 juga karena pengolahan lah ya mungkin ya. Banyak Hasil, loh ya. abang-abang senior kami di luar sana tuh yang kayak dia bilang gini nih, tak kena kopi Pak Haji tuh sehari ini gila tuh. Padahal kopinya sama lah beda. Kopi di Cepteko apa di Amat Jadi anu tuh kopi tungkal lah istilahnya lah. Tapi tak apa namanya kopi Rebika, tanam aku tak tahu pokoknya Rebika, aku tahu kopi saring itu lah, kopi tubuh itu lah. Tapi tergantung pula dia anunya Bu apa dia meracik di sana tuh kopi. Kalau kopinya di sana tuh kurang bagus gitu macam mana pun ngelolanya ada enak juga. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang kopi dia tuh dapat kopi yang tak bagus. Dari dianya. Rasa kita minum apa pahit ada rasa. Nanti kita apa? Kasih tahu sama dia. Pokoknya memang betul lah kopi dari ini kata dia kan. Berarti dari awal emang pakainya Ceteko aja. Iya, Cepteko dari awal. Dari dulu dari produk lokalnya berarti. Lokal tungkal. Tungkal punya. Dari awal. Masih siapa? Anak Pak Haji itu masih hidup yang otor atau kan? Oh, almarhum Mesmae. Iya, yang masih main poli dulu. Sekarang anaknya tuh begitu ya. Sekarang yang mewaris tuh ya anaknya lah cewek. Siapa namanya? Maji. Dila sekarang enggak? Iya. Yang ngerjain di gudang naik. Iya. Itulah yang harus yang ngelola kopi gitu kan. Kesebut Dila tak ngapa Dila. Kadang-kadang kalau ada orang kopi ada yang dari Bandung, ada yang dari Lampung, kadang-kadang ada yang dari Jakarta.
Itu kalau dia sudah minum kopi sini dia terasa tuh kadang dia nak minta oleh-oleh. Nggak dibawa oleh kopi itu. Nah, cuman kopinya bilang inilah yang pakai bungkus lah. Iya, lah. Macam mana cara meraciknya aku kasih tahu lah. Ini bilang kan. Kalau kita bikin kopi tubuh tuh enak, sampai agak enak lah ya. Iya. Cuman tak sama dengan kopi saring. Nah, kopi saringnya sudah kita saring nanti kita panaskan sebentar dulu. Direbus lagi ya. Direbus sebentar lah, jangan lama lah, agak 10 menit. Ya dipanas kan. Tapi emang orang kalau udah ngopi di sini kayaknya tidak cukup sekali. Pasti ngulang. Dengan kopi itu gelas sebelah kan, gelas batu. Gelas batu ini kita beli di dulu, di Guntung. Bukan di Guntung, di Iya, gelas batu nah. Belinya di Pinang. Tanjung Pinang. Ya, kita dikirim dulu kan. Nah, kalau sekarang nih sudah banyak yang jual tungkal nih. Tapi kami ada juga pernah ke warung kopi mana bukan di tungkal lebih. Iya. Dia bentuknya sama kayak gini, cuma keramik. Iya, keramik lain. Itu batu tungkal. Makanan lo, kita Jakarta kan. Iya. Cuman menyerupai tapi tetap beda ya. Kalau ini kan buatan Pinang nih, kita nak buatan Cina kita udah tahu lah ya. Ini dari Pinang. Kopi. Tak ada make ini. Berarti Pak Haji mulai bikin kopi itu emang Pak Haji bikin dewek nih. Iya, bikin dewek. Itu Pak Haji ngerasa nyumbul lah? Enggak lagi. Jadi gimana ya, kadang-kadang ada ngopi lah sesekali kan. Kadang-kadang kalau kawan nanya, ngapa kopi teh enak? Nah, baru puasa kan. Oh gitu. Yeah. Tunggu ada komplain pelanggan ya. Kecuali kopi ini sudah lama dia dipanggang situ kan. Kalau lewat sejam itu kopi ini dia masam, enak lagi. Jadi aku kasih tahu sama anak buah, kalau sudah lewat dari setengah jam itu tukar jadi kopi itu. Ganti kopi baru. Kopi baru. Nyakapi anak buah itu. Kira-kira totalan anak buah yang pernah kerja sini dah berapa Pak? Tadi hitung lagi lah ya. Ratus sudah sampai 100 sih. Berlebihan 100. Jalan, 100 sampai lah. Cuman kita kata dari tahun 94. Sudah ada karyawan sudah ada. 95 90 banyak lah. Ada yang meninggal sudah kan. Akan dari banyaknya karyawan Pak Haji itu, ada tak? Misalkan emang karyawan Pak Haji ini dalam kategori berhasil sudah, memang dari awal dia ikut Pak Haji sampai akhirnya dia buka punya diri dewek gitu kan. Ada tak? Ada kalau salah tiga orang nih. Yang pertama Isal kan. Iya. Oh, berarti Isal nih. Isal lama ikut aku tuh. Dari tahun 95 Isal ikut aku. Dari awal. Dari 96 Isal ikut aku sampai dia kawin 2012. Ya kan. Sampai 2012 ikut aku. Masih kecil Isal ikut aku. Cipiring di belakang. Belakang Cipiring lah kan. Terus sampai 2012 tuh 2013 dia istirahat deh. Usaha tadi kan buka usaha dewek dia. Dia buka usaha dewek. Usaha Apip Skok. Apip juga ya pernah sini juga. Aku bilang lah sama dia, tuh kalau kau ikut aku tuh, kalau kau kerja sini tuh, kau sambil cari pengalaman. Kalau kau kerja aja tuh, tak cukup tuh gaji kau lah. Cuman nih kalau di kerja sini kan, tak lama kita adalah ada setahun nih kalau aku setengah tahun gitu. Buka usaha dewek dia. Berhasil. Iya. Ya, si Anu tuh buka usaha juga tuh yang di depan pahlawan siapa? Pernah ikut aku juga tuh. Yang sebelah Lorong Banten deh. Iya, siapa Lorong tuh? Iya, aku lupa nama muda tuh. Siapa nama muda itu? Siapa Kalau ada yang tahu komen bawah ya. Iya. Si Anu ya, Pesa pernah Pesa. Sebelah warung Isal lu, siapa namanya? Ikut abang lu. Oh iya, panggilan Doku. Goku. Oh, oke. Saya seperti kan. Doku. Pernah ikut aku juga lama. Karena aku suruh istirahat kan, dan teman-teman dia kan akhirnya buka dewek juga dia. Berhasil juga dia. Selama warkop di Tegak ada tak kejadian-kejadian unik yang pernah terjadi di warkop lu aja? Entah terpekik kah, entah kena penamuk preman. Kalau itu boleh dikatakan lumrah lah kan. Iya. Tergantung kita lah kan melayani naidak. Iya. Jadi kalau kita layani kan ribut. Iya. Sering lah kan kalau ribut itu sering. Cuma sebatas itulah. Ya nggak ada juga lah kan, nggak sampai panjang juga kan. Dah talai lah wajib. Itu balik. Terus kami nengok
kalau kami ngopi di sini orang itulah pasti ketemu lagi. Itu emang dari dulu kah yang bapak-bapak nih orang-orang tua yang datang atas kami itu emang ngopi emang dari seumuran kami di kopi sini atau cuman dari? Iyalah itu namanya langganan ya, langganan tetap namanya kan. Kopi itu langganan tetap. Dari dia bukannya dia nama pengopi berat ya. Itulah tidak bisa ditinggal asal di sini lah duduk. Itu yang tua-tua lah ya, seniornya banyak di sini. Dari umuran kami berarti di kopi sudah dari tahun 9 nih. Itulah kata Mang Jul kan termasuk Mang Jul kenal ya. Ada yang tua yang dari mulai aku anak kecil itu sampailah aku bercucu. Masih di sini. Kopi ya? Iya. GG. Sampai aku bercucu ya. Sampai aku bercucu masih minum di sini dia. Dari tahun 95. Tapi banyak juga yang gugur kan yang meninggal banyak. Karena ada yang atas dasar kecintaannya terhadap sajian kopi sendiri lah. Jadi karena toko ini sudah banyak buka, ya termasuk pecah lah suara itu kan, nyebar kan. Tergantung ini lah jadi kan. Rezeki deh dewe lah. Masing-masing kan. Dah tuh aku bukan nanya Pak Ji nih, nanya kau sama ngopi di sini, apa yang menurut kau hal paling aku harus ngopi di sini nih? Apa menurut kawan? Yang selalu kita ceritakan lah ya. Di sini aku pikirnya kawan-kawan di rumah pun mungkin yang pernah ngopi di sini ya. Pasti muncul mindset di kepala kalian bahwasanya setiap apapun hal atau berita lah kita sampelkan sih kok lah. Berita yang bakal rilis di media sosial yang kayak kita tahu lah di Facebook contohnya. Emang kayaknya harus rilisin dari sini nih. ACC dah cepat berita tuh sampai dari sini dimulai dari sini dulu gitu. Oke. Aku bisa katakan peradaban manusia jenius itu emang awal dari sini nah. Yang gerak yang gerak di media, yang gerak secara langsung. Kayaknya emang konteksnya emang harus mulai dari sini gitu nah. Ngobrolin hal tersebut itu emang dari sini dari dulu. konsep sampai teknik. Terjunnya gitu. Berarti kau nangkapnya dari suasana tadi. Sekarang risiko lagi pun ketika aku berada di lingkungan orang yang aktif, aku juga ikutan aktif. Aku ngambil positifnya itu aja lah. Oke. Berarti lingkungan kau mau gerak orang yang ini macam gini, kita kan tinggal filter aja. Yang penting gerak juga gitu nah. Oke. Aku tidak termasuk jadi orang yang katanya aktif tapi diajak geraknya pasif gitu nah. Itu aja. Spirit tuh ada di warkopnya, cik kan. Iya. Emang kan sampai kita ulang lagi ya, Rocky Gerung bilang pun juga filosofi dasar warung kopi itu emang orang-orang jurnalis. Awalnya dia datang ke warung kopi ngobrolin masalah media tadi. Apa yang mau dikonstruk ke berita, apa mau disebar isu apa gitu lah. Dan itu pun terjadi, aku nengok orang-orangnya juga itulah profesi sama. Terlepas dari rasa dia, cita rasa. Nah, balik dari cita rasa. Kami nengok di warung kopi lain Pak Ji, itu mungkin masak ada yang pakai kompor gas nih, dari api segala macam. Pak Ji masih pakai tungku ya? Masih pakai arang. Pakai arang. Alasannya apa Pak Ji? Karena gini, kalau pakai kompor tuh keamanan itu tidak dijamin. Keamanannya macam mana? Maksudnya takut kalau aku maklum ya nama kompornya kadang bisa meledak. Kok keamanan berarti? Kita yang kedua agak repot sedikit lah. Kalau kita pakai arang ini, karena aku ini kan buka subuh dari mulai jam kalau dulu tuh ya sekarang lah itu ya mulai dari itu sampai jam 1 tutup. Itu arang tuh tak ada mati. Jadi tambah arang kaki tutup, pagi kais hidup, air sudah masak. Nah jadi cepat ya, tak perlu lagi kita repot. Sudah tuh kan walaupun dia hidup apinya di situ di tungku tuh, dia dijamin, dia tak mau ya insyaallah lah ya, bukan kita kebun tidak lah. Mungkin ya dengan adanya kayak macam itu tuh dijamin lah kalau untuk ya keamanan dalam masaknya ya. Masalah api kan. Maklum lah kita karena kita tidur malam. Iya betul. Kalau kompor itu kita kan istilahnya tuh kalau sudah untuk matilah ya. Nah cuman kalau subuh nak bangun kita pas hidupkan lagi tuh nak manaskan lama. Iya betul. Lama nak manaskan api tuh, nak manaskan air tuh. Kalau ini kan api sudah standby ya. Standby. Iya, sudah standby itu. Begitu kita kais arang tuh kan tambah arang, tembak dengan kipas angin hidup. Itu. Nah, ya selesai. Iya. Kita buka standby lagi kita buka main subuh. Habis main subuh itu udah buka.
juga apinya kalau dia pakai arang kenapa air itu panas itu lama tahan. Beda dengan kompor. Jadi aku pernah dulu, jadi kan ini apa, tungku aku ini kan bocor. Nah aku pakai apa? Kompor gas. Jadi aku bikin tetelok. Asal udah bikin tetelok tuh, padahal panas mendidih sudah tuh. Dibilang kawan aja tak ada panas ya. Dia tak dinyimpan panas dulu. Karena kan waktu begitu sudah kita hidup, kompor kan nanti ngeliding-ngeliding pas itu sudah panas nih. Pokoknya panas itu kan di sebentar cuman. Kalau ini kan di standar jadi cuma panas sudah. Ini merata udah bisa kita setel. Macam itu nggak bunyi. Macam itulah. Jadi lama panas itu. Jadi di dalam tungku itu juga dia ini dilapis semen. Tungku itu kan ada lapisan semen tuh. Jadi kan buatan Malaysia kan. Nah, lapis semen tuh. Jadi mungkin panasnya nyimpan lagi tendangan apa semen. Itu lah di rumah asal deh. Kali panas bantai apa matahari itu panas lah Rumah-rumah ya. Iya, sama itu juga. Jadi sudah dibantai api, dibantai pula semen tuh. Jadi panas itu panas. Tahan lama ya. Tahan lama dia panas. Yang kedua juga arang itu, pakai arang itu juga agak meringankan beban. Lebih murah berarti ya? Lebih murah dibandingkan daripada kompor. Terus pengaruh nggak ke rasa kopi? Kalau masalah direbus pakai arang sama kompor gas. Tergantung yang minum lah. Kadang-kadang katanya ada beda. Iya, katanya enak ya, katanya minum, ada yang bilang enak pakai arang. Betul lah, semua bilang enak yang pakai arang lah kan. Yang jelas contohnya lah kita bakar ikan. Bakar dia itu kan di apa? Kompor gas. Di opon apa dengan beda. Kan iya sih lebih apa? Agak wangi ya. Lebih natural aja. Karena kita dulu kan di daerah kita ini kan daerah kayu bakau. Terkecuali kalau kita bilang di sini agak susah cari, nggak tahu lah ya. Tahu nak nyari arang kemana lagi dah Ya kalau kan banyak kan dari Riau ya banyak. Kepri ya Dari Riau lah banyak. Dari sekian lama warkop ini tegak kan kita tahu orang-orangnya yang sering di sini siapa ya? Karena Pak Haji dia kan banyak orang-orang senior pula yang dari mulai muda sampai dia cucu dia ya. Ada tak meja-meja khusus yang misalkan ini tempahan aku nih gitu? Iya, ini meja kuju meja spesial yang emang harus ditempati orang-orangnya inilah cuman kalau di meja ini. Ada meja depan lah, meja bulat. Oh, meja yang depan tuh. Iya, meja bulat squad. Itu dulu waktu masih aku buka, waktu belum banyak orang kopi kan, itu dinamakan dulu meja tuh dua versi meja tuh. Apa dulu Haji? Pertama kali meja tuh meja politik. Iya. Meja politik ya. Dulu karena yang duduk di situ politik semua. Politik sih. Oke. Zaman Posman tau lah tuh. Terus yang kedua dapat gelar tuh meja tuh ketika kawan kita sini lah, muda-muda kita sini ya, muda apa? Preman ini lah, meja balak namanya. Meja balak Jadi yang duduk di situ siapa? Jadi awal meja balak itu gini, asal duduk situ tuh sudah duduk situ tuh yang namanya tetap dia duduk DWA-nya lah. Tahan kawan semua orang. Iya. Nah, jadi dia ini kan dulu ya kita tidak perlu kita ceritakan orangnya lah. Iya. Nah begitu dia duduk kata dibayarkan, dibayarkan, bengkak kali ya. Oke. Nah jadi sudah dia ini sambil bayar sambil ngomel. Tapi bayar. Oh iya. Sampai disebut gila duduk meja balak nih. Itu awal itu meja balak nih. Meja balak. Iya. Berarti pengeluaran lebih besar kalau duduk meja balak Asal dia duduk situ. Jadi sampai kawan tuh kadang ada kalau yang paham tuh. Ji katanya, aku kalau duduk sini kalau sudah ngopi DWR kalau ketinggalkan pasti ngerti pada ya paham lah aku bilang kan. Iya, kadang-kadang kan masing-masing tinggal kan nih. Asal sudah ketinggal kelas ketabuhan. Jadi masing-masing dibayar. Itu yang sudah paham. Kalau yang sekali duduk tuh kenal. Berarti kode-kodenya ada ya. Ada. Keren lah baru tahu lah. Jadi kita harus ngerti lah kan. Jadi kalau sudah kawan minum duduk tuh tinggal tuh berarti dia kan dibayar dia mungkin duit. Dibayar kan kita katanya kamai. Berarti itu khusus di meja balak namanya. Yang kedua meja balak ini dapat gelar nih. Itu kan kita yang namanya pemuda sini era. Pertama kali yang senior itu juga payah juga lah kita nak cerita kan era. Asal itu duduk tadi lah tentang politik tadi ibu-ibu bertengkar berkelahi. Ribut. Pecahan kelas. Pernah ya sampai meja tuh terbang ke jalan di ruangan meja itu meja bulat tuh. Ada yang mabuk sampai benar ribut tuh.
Kalau meja tuh kalau 4-5 kali ada yang play itu. Tapi mejanya masih bagus lah ya. Masih. Tahan meja tuh. Meja tuh. Jadi kalau yang ribut-ribut tuh setiap kita tidak perlu ceritakan ya. Iya. Nah itu yang senior-seniornya ya juga kita kan. Iya. Jadi kita sudah lah yang menerima. Padahal masalahnya cuma apa lah, cuma cerita ini. Beda sudut pandang mungkin. Yang begini tahu ribut. Ah. Ribut itu sampai gelas pecah-pecahan. Jadi kita sudahlah, enggak ada apa-apa lah. Pak Jik tahu lagi kalau sudah ngomong pecah-pecahan Pak Jik. Mah itu yang nyapih kan tuh. Ya kita dah lah. Paling kita korban gelas. Iya. Nah diapakan lah dah. Ah itu dua versi tuh meja bangga dapat. Sebenarnya sekarang nih kalau warung kopi banyak nih, aku tengok yang kulit itu sudah pecah dah, yang bagi-bagi sudah. Karena antar dia jedah ada gap-gapnya. Masing-masing geng. Gengnya masing-masing. Nah, kadang-kadang yang ada pro sini, ada yang pro situ. Lain-lain pula. Itulah. Di mana-mana yang namanya orang usaha, apalagi nama dagang pasti ada masalah yang namanya kayak ini datang tapi tidak bayar. Maksudnya sering tidak Pak Jik jadi itu di luar daripada yang kita tahu orangnya tadi itu sudah ini bakal ngebon nih. Sering tidak Pak Jik perhatikan sampai sekarang ini bayar segini ini. Itu kita istilahnya itu sudah ngerti lah itu kan ini yang bakal ini sudah tahu loh orang sudah. Ada berarti Pak Jik. Banyak semangat pula banyak. Punya ada lah ada. Cuman kita sudah dia waktu paling mungkin dia tak ada duit, kalau waktu dia ada duit mungkin dia kadang lebih kayaknya lah. Kadang dia bikin dewe. Oh ada yang bikin dewe. Keren tuh Pak. Iya, itu kalau kamu bikin dewe itu gelas cuci lah, tapi itu jangan pula kue nak kau makan. Kalau kue itu kan nitip. Iya betul. Kalau sekedar kopi kau bikin, dia saya bikin dewe. Itu gelas kau bawa belakang. Udah jadi masalah lah kan, cuman ya kalau kue juga kau makan, itu kue itu kan nitip, kadang-kadang marah juga kan. Kita ngerti lah kalau dia tidak duit kan. Iya betul. Kalau kita kopi. Kita tahu Pak Ji juga jual macam-macam bentuk kopi sini kan, ada kopi separuh, Sudah dikenal ya. Iya, ada kopi penuh, ada kopi Milo. Kami ketemu kopi Milo di sini semua soalnya. Kopi Rimau ada di Tungkal maksudnya. Kopi Rimau dan kawan-kawannya itu bukan kajian kita. Iya betul. Nah, terus tertentu lah ya. Iya. Nah, terus telok setengah matang sama teh telok dan kawan-kawan ini macam mana muncul Pak Ji? Nah, itulah kalau teh telok kita di Tungkal kalau aku perhatikan dia tuh teh telok dengan telok setengah matang tuh ya ciri khas nih. Sama dengan kopi itu ciri khas kita di Tungkal. Jadi ya teh telok ini dengan kopi hampir berimbang. Oke. Ya, berarti orang datang ke sini pun juga ya, dia kadang-kadang datang ke Tungkal belum tahu minum kopi, kadang-kadang dia minum teh telok. Teh telok aja dulu. Iya, teh telok. Karena mungkin mayoritas orang kita karena di pasar. Orang balik kerja katanya bisa nambah energi pula. Teh teloknya juga kan kita di sini beda dengan yang lain. Kalau yang kita tidak tahu lah di luar Kuala Tungkal ya lah. Kalau kita di Tungkal boleh dikatakan hampir sama lah ya, karena sudah nampak mungkin kenal dengan aku dia ada apa mungkin. Kalau yang di pasar lo belum begitu. Memang ada teh telok, cuman kan orang nggak ada lemak macam itu nih. Nah sekarang datang ke sana minum teh telok, minta telok setengah matang. Iya. Nah, ya kalau yang muda lah kan, makan telok, minum teh telok. Iya. Lagi aktif-aktifnya berkegiatan. Iya. Biar semangat. Terus setengah matang kita ini apa? Kita ini kalau ayamnya asli ayam kampung. Nah itu cuman lain kalau macam kayak kita jam gitu kan beda lah ya. Iya. Nah itu kan telok ayam ras apa? Oh iya. Telok ITM juga berarti ya? Kalau aku udah ada di sini. Mungkin kalau di yang lain mungkin bisa ada, tapi untuk teh telok aja tuh. Iya. Tergantung yang minat lah kan. Berarti orang datang sini tidak melulu masalah kopinya, teh telok juga. Ya telok setengah matang. Kalau teh manis yang macam teh es biasa lah ya. Orang kecil pun bisa lah ya. Nah, kalau teh telok ini agak repot sedikit bikinnya, nggak paham juga bikin. Tuh, berarti ada racikan khususnya Pak Ji. Kalau dia tidak paham dia amis. Betul. Nah, yang kedua dia itu kan kayak macam pentil atau apa? Kayak kental ya, ada yang bagian lebih kental dari belum hancur apa kan? Iya. Itu ciri khas kita di Tungkal ini teh telok, setengah matang sama kopi itu lah. Itu Tanda Barat. Tadi pernah nanya apa? Masa Pak Lung nih. Iya. Mention lah. Iya. Bagi kawan-kawan kami lah mungkin lah yang kawan yang usianya macam kami nih, umurnya nih seumuran kami. Ada kok figur yang selalu ada di sini nih, tapi
kadang ketawa pula awak nengok ada. Iya, jadi hiburan Jadi tersendiri hiburan dia. sendiri ketika datang ke warkop nih. Pak Lung Pak Lung. Pada Mungkin tahu semua yang ngopi sini pasti tahu lah. Pak Lung. Pak Lung tuh sejak kapan Pak Ji? Tapi sebelum Pak Lungnya ada juga dia di sini ada dua, termasuk merugikan juga lah kan ya. Iya istilahnya kalau orang apa tuh ya bahasa kasarnya lah ya, kalau orang judi itu kak judi ya. Kalau yang pertama tuh dulu sebelum Pak Lung nih Bahrin ya siapa? Bahrin. Oh Bahrin nih. Betul. Bahrin tuh kalau dia sudah masuk orang selama lama itu dia ngoceh tuh. Oh yang tahu. Iya. Anak teater tuh pendalaman karakter gimana? Pendalaman karakter ya sampai hari ini tapi. Jadi kita susah kadang-kadang terganggu minum. Seperti dia aja. Dulu pada waktu itu kan kita kan istilahnya kan langganan toko belum banyak. Nah, ya macam mana pun kita tetap gila minum ya. Karena toko tuh belum menyebar lagi kan. Nah begitu sudah toko banyak tengok dia enak ini pindah-pindah lagi minum. Iyalah gara-gara itu ya. Gara-gara ini dia itu pengaruh tuh. Oh. Iya, dia datang ngoceh terus di sini mana repet dulu. Tak tahu lah gue repet itu. Di awal tadi lah. Aku nanya. Iya. Nah, kalau selain Bahrin tadi ada lagi tak? Pak Lung ada kan? Pak Lung. Orang masih tahu lah nggak Pak Lung ya. Tuh Pak Lung tuh masalah Pak Lung ya. Iya. Istilahnya itu ya kalau kita perhatikan juga lah itu sama merugikan toko juga, merugikan itu konsumen ya. Tapi orang tahu dengan dia kan. Kadang itu lucu pula. Iya. Tapi kadang yang cuma penyakit dia ini kok. Kadang-kadang selagi ada di dalam toko ini semuanya dipintanya duit. Iya. Itu penyakitnya. Dapat apa kek dia pokoknya apalagi kalau orang baru datang semua dipintanya semua. Nah kita tegar kadang-kadang tuh nanti keluar dengar sedikit kita masuk lagi ya. Dia kalau nampak Pak Ji dia dia takut dia. Kalau dengan anak buah dia tak peduli dia. Kadang disuruh anak buah keluar kan. Suaris ya. Aris suka marah dia. Nanti keluar. Dia datang dia kumat dia juga ngamuk juga tuh pernah sampai kursi ini buang. Iya. Oh kami ada tuh Pak Ji kebetulan. Iya. Macamnya kemarin itu ada sore lah. Iya. Bukan sore deh. Jam 3-an. Dia ngelempar kursi ke orang hampir ke TV. Kali buang dia marah. Itu marah gara-gara tak dikasih duit deh. Tak tahu lah, mungkin dia tak dapat duit gitu. Ada mungkin bad mood mungkin. Pak Lung bad mood. Iya. Ngamuk. Aku nyangka dia tak pernah bisa tak pandai ngamuk. Kau pandai ngamuk pula. Tegak ambur tuh. Warna kuning ya dengan semua saya. Tapi kalau kawan orang-orang yang sering duduk sini makin lama makin terbiasa kan dia malah di gurau-gurawi. Jadi enak. Nah takutnya tuh orang yang baru duduk di sini datang dia tuh jadi takut ya Pak Ji. Iya, kadang-kadang aku kasih tahu lah, bang tuh rasa dikasih, kalau dikasih nyanyak nanti dia. Kadang-kadang ya kalau dia kesian kan kasih lah. Nah aku kasih tahu dulu kan, yang langganan minum kan. Kadang-kadang pendatangnya kan dia minta duit. Lagi cewek. Gila, kalau cewek yang risih kayaknya. Iya. Agak takut lah ya. Kalau anak buahnya suruh tegur dulu kan, suruh keluar dulu. Kalau dia minta duit, kalau dia di luar biar aja. Kalau di toko ini kadang-kadang nanti orang kan segan masuk. Kan merugikan semua. Iya. Nah terakhir lah, ada yang mau Pak Haji sampaikan ke orang-orang yang ngopi ke sini lah. Terakhir nih. Iya. Pesan-pesan Pak Haji lah. Pesan Pak Haji lah. Maksudnya? Atau apa namanya itu semangat Pak Haji berjualan atau kayak mana untuk kawan-kawan bisa contoh lah di luar sana. Yang namanya itu tuh yang harus itu kalau usaha emang dari nol bisanya. Jadi gini, usaha ini yang nama usaha ini kan harus tekun. Ya, tekun pertama kali tekun lah ya. Jadi pantang nyerah lah ya. Pertama kali kita memang istilahnya tuh sudah ada modal, maksudnya pengalaman. Nah, pengalaman kita apa? Ya. Nah, jadi kita arahkan satu arah tuh ya. Nah, jadi kalau kita memang tekun, yang mudah-mudahan insyaallah lah. Apa yang kita kerjakan tuh usaha tuh mungkin berhasil lah. Ya, yang namanya usaha tuh ya, kadang-kadang kan tidak berhasil kan. Ini. Nah, apa yang kita
Kalau aku awal-awal aku dulu memang niat aku tuh memang dari kecil lah ya. Memang niat tuh nak buang kopi. Tekad tuh sudah memang ada sudah. Sudah tertanam dalam hati. Jadi apa keinginan kita tuh sampailah kita besar mungkin timbul berhasil. Mungkin juga yang apa yang kita cita-citakan dari kecil tuh rupanya tercapai. Itulah. Ya mungkin sudah tertanam. Intinya berarti tekad kuat aja. Pertama kali kita kan yang kita kan istilahnya tuh kepintaran yang lain tak ada. Nah kita nak jadi buruh, nak jadi apa kita sanggup. Tahulah sanggup, waktu lagi muda masih kuat. Nanti sudah tua kita kan udah telat lagi. Kita harus cari kerjaan yang lain. Yang akunian lah gitu. Itulah dari itu. Ada pengalaman. Nah, sebuah kita buka usaha. Yang namanya usaha ini kan kita istilahnya kan tidak bisa diukur. Penghasilan kita itu tidak bisa diukur. Tapi kalau pegawai, yang namanya makan gaji itu apa namanya karya itu kan itu kan bisa diukur. Nah kalau kita yang nama usaha nih nggak dapat duit, itu orang kan nggak tahu. Pengikut kita dewek yang tahu. Nah, kalau berhasil syukur, Tapi sekarang seorang Pak, kita tengok fenomena warkop ini tidak ada yang mengatakan Pak Haji. Kadang-kadang ada juga. Ini salah satu contoh kerjaan yang paling apalah yang jelas tadi tuh kami bisa ambil tuh tekun, pantang nyerah. Konsisten pasti itu. Kayaknya udah cukup puas kita ulik Pak Haji dari awal sampai sampai sekarang ini. Sampai akhir nih. Mulai dari sejarah awal macam mana dia memilih kopi, nyeling-nyelingi usaha kopi dengan yang lainnya, ganti lagi mana kemungkinan yang lebih besar yang bisa dongkrak usahaku biar lebih maju aja. Sampai itu naik haji gara-gara kopi, emang sebijak ada gara-gara duit kopi. Itu menurut aku memang benar-benar sukses, kategori orang yang sukses. Kayaknya kita udah sampai di ujung bahasan. Bercakap kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kasih dah. Kayak bau itu.